Perang Rusia-Ukraina, pasukan khusus NATO mulai bergerak 100 jet siaga tinggi. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai mengerahkan pasukan respon cepat untuk pertama kalinya sebagai upaya meningkatkan pertahanan menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Kepala NATO Jens mengatakan bahwa agresi yang dilakukan Kremlin ke Ukraina telah memberikan ancaman keamanan. Bagi Eropa, kami telah memperkuat penjagaan dan pertahanan kami, kata Stoltenberg dikutip dari channel News Asia kemarin. Sekutu mengaktifkan rencana pertahanan kami dan sebagai hasilnya kami mengerahkan elemen pasukan respon data atau NRF di darat, di laut, dan di udara untuk lebih memperkuat postur kami dan untuk merespon dengan cepat segala kemungkinan. Namun demikian saat ini kondisinya masih cukup cair. Para anggota NATO masih melihat bagaimana kondisi kekinian invasi ini meluas untuk mengubah pemerintahan Ukraina. Pengerahan pasukan ini diambil untuk meningkatkan pertahanan pada sekutu. Keputusan ini dipelopori oleh Amerika Serikat pemaksa mengirim ribuan tentara ke anggota timur saat Kremlin bergerak ke Ukraina dalam pernyataannya dan menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 100 jet dalam usianya. Tinggi mereka beroperasi di lebih dari 30 lokasi berbeda dan lebih dari 120 kapal. Dari utara hingga Mediterania ini juga menjaga perdamaian untuk mencegah serangan dan untuk mencegah perang yang terjadi di Ukraina hingga meluas ke negara sekutu NATO maupun, katanya. Namun demikian starter tidak memperinci tentang keamanan pasukan respon cepat ini. Dikirimnya menyebut pengerahan pasukan akan diserahkan kepada Kemenag dan militer tertinggi NATO. Pada tahun 2003, pasukan khusus ini terdiri dari 40.000 personel dan mencakup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi dengan pasukan udara, laut, dan operasi khusus. Pasukan ini juga dapat digerakkan dalam waktu beberapa hari. Di sisi lain, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Amerika Serikat saat ini memiliki ribuan pasukan di Eropa, kemudian 7.000 orang diperintahkan untuk digerakkan ke Jerman minggu ini. Negara lainnya juga dalam keadaan siaga di dalam negeri. Kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Dilansir Bloomberg, Departemen Pertahanan AS juga telah menempatkan sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara dengan perintah persiapan. Dia menegaskan bahwa AS akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Joe Biden diketahui sempat berbicara selama 40 menit membahas invasi yang dilancarkan Rusia dalam sebuah posting Twitter. Zelensky mengatakan kedua pemimpin membahas pengawalan sanksi dan bantuan pertahanan konkret. Ukraina ini mengklaim Rusia sedang mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di arah Kupiansk untuk menyerang benteng pertahanan Kiev. Dalam serangan terbarunya, Wakil Komandan Ukraina untuk Komunikasi Strategis Pengelompokan Militer Timur mengatakan Rusia juga menggunakan senjata untuk melengkapi para personilnya setelah memfokuskan pengelompokan yang sangat kuat ke area Lemon Gopis dengan lebih dari 100.000 personil, lebih dari 900 tank, dan lebih dari 370 MLS, kata Gerty. Pada Senin 17 Juli, ia lalu berujar musuh menggunakan unit satuan lintas udara infanteri. Gerak terbaik di sana sebagai tambahan dukungan Rusia juga menggunakan pasukan tempur cadangan, pasukan wilayah, dan ini Strongzar lebih lanjut mengatakan Rusia mempertaruhkan segalanya untuk menghancurkan pertahanan dan pasukan Ukraina. Tekanan Rusia ini, kata dia, sebagai bentuk balasan mereka atas kekalahan di bawah Mood beberapa waktu lalu. Rusia perlu membuktikan setidaknya beberapa konsekuensi sehingga mereka berusaha maksimal di area ini, melakukan yang mereka bisa dan tidak untuk menunjukkan serangan, ucap Kervat lagi seperti dikutip CNN kepada NATO. Jones mengatakan bahwa agresi yang dilakukan Kremlin ke Ukraina telah memberikan ancaman keamanan bagi Eropa. Kami telah memperkuat penjagaan dan pertahanan kami, kata Stoltenberg dikutip dari channel News Asia kemarin. Sekutu mengaktifkan rencana pertahanan kami dan sebagai hasilnya kami mengerahkan elemen pasukan respon data atau NRF di darat, di laut, yang di udara untuk lebih memperkuat postur kami dan untuk merespon dengan cepat segala kemungkinan.